Ya, karena tidak ada hak jawab dan hak koreksi dari siapapun, kita anggap tidak ada masalah dengan channel itu. Tapi itu pun tadi kita tetap menyampaikan permintaan maaf secara terbuka bila ada yang merasa tersinggung. Itu terus kemudian juga bahwa mekanismenya sebenarnya kalau terjadi perselisihan seperti ini, ya mestinya ke Dewan Pers, tapi sampai sekarang tidak ada juga. Dan kalau ke Dewan Pers, mestinya orang yang bersengketa, orang yang melaporkan dengan saya sebagai Pemret akan dipertemukan dalam sebuah sidang. Tidak ada sama sekali sampai sekarang. Kalau ini benar kartu Dewan Pers, Kartu PWI Jaya. Iya betul. Jadi benar ya? Betul. Beliau benar. Waktu resepsi sudah diserahkan di sini ya? Sudah fotokopi legalisasi dan aslinya. Dan tadi sudah diperlihatkan semua. Nanti benar ya beliau seorang wartawan. Iya. Ada yang mau tanya silakan. Terima kasih Yang Mulia untuk melanjutkan pertanyaan saudara saksi. Tadi saudara menyebutkan 2019 saudara berada di FNN Ya. karena itu baru berdiri. Sebelum 2019 saudara yang Anda ketahui kerja di mana? Saya sendiri maksudnya? Iya, saudara, iya. Saya bekerja di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung sampai 2014 pertengahan sebagai redaktur pelaksana. Kemudian oleh anak perusahaan saya ditugaskan ke Serang sebagai pemimpin redaksi Kabar Banten. Oh, jadi saudara sebelum di FNN ada di koran Pikiran Rakyat Bandung Grup. Saat saudara berada di Pikiran Rakyat itu apakah saudara kenal juga yang namanya Edi Mulyadi? Kenal. Saudara sebagai wartawan, apa yang saudara tahu tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang wartawan? Syarat wartawan kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 bahwa wartawan adalah yang bekerja mencari, mengumpulkan dan melaporkan sebuah berita. Itu syarat inti yang paling utama. Mencari, mengumpulkan dan menyebarkan berita di media resmi. Saudara mencari dan itu biasanya atas memang pekerjaan seorang wartawan atau memang kalau ada pemberitaan hasil dari yang sudah dirapatkan begitu? Ada dua hal sebenarnya dalam hal ini. Pertama, kalau sudah senior tidak harus selamanya untuk mencari berita itu harus rapat. Bisa juga dari atas memberikan arahan kepada wartawan untuk mencari meliput berita itu. Tetapi bisa juga seorang wartawan mengajukan ke atasan dia bahwa ini topik yang bagus. Nanti tetap dirapatkan dan redaksi. Apakah disetujui usulan dari wartawan di lapangan atau tidak, kita tetap rapat dalam redaksi. Jadi bisa dari atas juga bisa dari bawah. Bisa. Top down dan bottom up. Iya. Jadi artinya bisa diperintahkan dan juga bisa dari wartawan itu. Sebagai seorang wartawan, untuk mendapatkan kartu yang seperti saudara tunjukkan kepada Yang Mulia tadi itu, apa syarat-syarat untuk menjadi seorang bagaimana untuk mendapatkan kartu sebagai seorang wartawan yang tadi saudara tunjukkan kepada Yang Mulia tadi itu, yang warna biru tadi itu? Yang warna biru tentu itu ada persyaratan dari organisasi PWI. Pertama harus mengikuti orientasi wartawan. Dan sebelum orientasi wartawan itu harus ada surat keterangan dari Pemret. Saya menandatangani surat keterangan bahwa ini adalah wartawan resmi, wartawan fnn.co.id yang akan mengikuti orientasi wartawan. Jadi ada formulirnya dari PWI. Ada formulir yang saya tandatangani untuk menjadikan seseorang menjadi calon anggota wartawan itu sebelum orientasi. Ya.
Contohnya nanti ada tapi tidak diisi memang. Contoh dari tapi bukan yang Edi punya Majelis Hakim. Ada contoh. Oh, jadi mengisi. Apakah juga ada ujian seperti itu? Misalnya kayak kalau untuk mendapatkan kartu itu harus dinyatakan lulus dan tidak lulus begitu? Ada orientasi namanya, orientasi wartawan. Orientasi wartawan namanya Pak Hakim. Ada orientasi sehari kita melakukan itu dan di akhir dari orientasi itu semua wartawan baik itu senior maupun pamula itu diminta untuk membuat berita. Itu membuat berita yang tentu dalam orientasi itu adalah mereka yang akan nanti membacakan ini poin-poinnya, jadi tinggal kita bikin jadi berita. Ya. Jadi untuk mendapatkan kartu tadi itu ada juga orientasi, ada juga ujian begitu ya? Ya. Apakah ini berlaku pasca reformasi atau mungkin sebelum reformasi sudah terjadi model-model yang saudara sebutkan tadi itu? Sebelum reformasi sudah berlaku dan setelah reformasi pun terjadi. Karena itu adalah lebih ditujukan kepada kualitas kita dalam sebagai wartawan nantinya. Kalau ada seorang yang sudah mempunyai kartu seperti saudara Edi atau terdakwa mulia tadi itu, terus kemudian misalnya dia salah dalam menulis misalnya, itu saudara kemana sebagai pimpinan redaksi untuk menyelesaikan kasus seperti misalnya ketidakpuasan, salah atau yang lain? Tolong diulang pertanyaannya. Seandainya saudara sebagai pimpinan terus kemudian ada seorang wartawan yang salah menulis atau ada komplain atau yang lain, bagaimana saudara menyelesaikan dispute antara pihak-pihak tertentu? Yang pertama, kalau ada kesalahan yang memang terjadi, kita sendiri akan meralat. Akan ada ralat dari kita sendiri. Meralat? Iya, apalagi ada permintaan dari orang lain. Itu jelas undang-undang. Begini aja mungkin ya, biar lebih konkret dan sifatnya lebih fakta, ya bukan ahli. Ditanyakan aja terkait peristiwa, ya terdakwa ini, apakah misalkan terkait acara ya yang diselenggarakan oleh forum FUI ya yang di 101 itu Pak ya, yang sekarang jadi masalah. Nah, ke pihak FNN apakah ada yang pernah mengklarifikasi itu Pak? Sifatnya gitu aja, lebih konkret Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa ini bernaung di bawah FNN. Oh ya, Nah, kegiatan itu apakah sudah mendapat persetujuan atau akhirnya ada klarifikasi gitu Pak? Ya, baik. Lebih konkret Pak. Makasih yang mulia. Saudara saksi Manafran, saya tambahkan sedikit ya. Setelah Anda mendengar dan mengetahui tentang berita-berita yang hiruk-pikuk terjadi komplain tadi itu, langkah saudara apa sebagai seorang pimpinan di FNN itu? Pertama, langkah kita melakukan rapat redaksi, memanggil saudara Edi, dan kita meminta yang bersangkutan minta maaf, dan ada di channel beliau. Meminta maaf sudah dilakukan? Ya, itu atas nama FNN, walaupun itu Edi Mulyadi yang menyampaikan permintaan itu, tapi itu adalah hasil rapat permintaan maaf itu. Kalau menurut saudara sebagai seorang wartawan yang tadi saudara sebut adalah media yang mengkritisi, apa yang saudara tahu tentang apa yang dikritisi oleh saudara Edi? Yang saya tahu yang dikritisi tentu masalah pembangunan ibu kota negara baru yang menghabiskan dana cukup besar. Dan itu tidak hanya saudara Edi yang mengkritisi, tetapi sudah banyak. Media lain pun banyak, pakar pun banyak. Jadi artinya saudara Edi yang mengkritisi itu tidak satu-satunya wartawan yang mengkritisi begitu? Ya. Baik yang mulia, saya kira cukup dari saya. Ya, silakan yang lainnya. Itu temannya masih mau nanya. Saya tambahkan. Yang mana dulu? Mau melihatkan atau nanya dulu? Ya, silakan. Silakan Bapak maju Pak, saksi penuntut umum. Ini betul akta notaris rapat umum pegang saham PT Forum Adil Mandiri itu ya? Iya, betul. Ini yang mulia. Ini sudah kita bahas. Ada hukumnya yang
sama Bang. Ke Kementerian Hukum dan HAM. Forum Adil Mandiri ya. Ada. Ya. Ini rooms terakhir ya. Iya. Berarti pengurusnya ada di sini ya. Iya. Nah ini Direktur Ahmad Furqon ya. Ya, ganti baru. Komisaris Jahroni Hanifah. Mau dilihat? yang baru-baru. Silakan. Kasih yang baru itu. Yang didapat ke Dewan Pers. Ya, forum yang itu kelihatan. Oh iya, portal beritanya ya. 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 Ini benar ya? Ya, betul. Berita-berita yang sudah ini saudara sendiri tanda tangan. Iya, ya? saya sendiri dengan tangan. Masuk ada di channel itu ya. Iya. Iya. Bang di channel YouTube kan benar Iya, ya? iya. Jadi sudah dilaporkan ke Dewan Pers. Dewan Pers. Ya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya menyambung pertanyaan dari rekan saya. Tadi disampaikan bahwa ketika ada dispute, ada perselisihan dalam pemberitaan, itu kan ada saluran mekanisme yang ditempuh ya, menurut Undang-Undang Pers dan Kode Etik, ya, sebagaimana yang disampaikan para saksi yang lain, bahwa adanya mekanisme hak jawab dan hak korektif. Nah, dalam hal ini adanya dispute perkataan dari saudara terdakwa bahwa tempat jin buang anak itu apakah mereka para pelapor atau pihak-pihak lain sudah menempuh mekanisme itu, misalnya meminta untuk hak jawab atau hak korektif terhadap saudara saksi sebagai pemret. Silakan. Sampai sekarang ini tidak ada. Sampai sekarang ini tidak ada permintaan dari pihak manapun kepada kami untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi. Justru kami dengan inisiatif sendiri meminta ditayangkan untuk minta maaf. Kalau sepengetahuan saudara saksi, ketika mekanisme itu tidak ditempuh, hak jawab atau hak korektif, apakah itu bisa diartikan bahwa terhadap pemberitaan, dalam hal ini pernyataan jin buang anak yang menjadi objek laporan para pelapor itu dianggap tidak terjadi dispute atau perselisihan pemberitaan itu? Iya, karena tidak ada hak jawab dan hak koreksi dari siapapun, kita anggap tidak ada masalah dengan channel itu. Tapi itu pun tadi kita tetap menyampaikan permintaan maaf secara terbuka bila ada yang merasa tersinggung. Itu terus kemudian juga bahwa mekanismenya sebenarnya kalau terjadi perselisihan seperti ini, ya mestinya ke Dewan Pers, tapi sampai sekarang tidak ada juga. Dan kalau ke Dewan Pers, mestinya orang yang bersengketa, orang yang melaporkan dengan saya sebagai pemret akan dipertemukan dalam sebuah sidang. Tidak ada sama sekali sampai sekarang. Itu mekanismenya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Saksi yang lain kemarin menyatakan bahwa pernyataan saudara terdakwa Edi Mulyadi dalam channel YouTube-nya tentang istilah jin buang anak itu dimaksudkan bahwa adanya tempat yang jauh yang mungkin yang menjadi keberatan para ASN untuk pindah ke IKN. Kemudian juga bahwa pernyataan konteks jin buang anak itu dalam konteks market property, bahwa tempat itu adalah tempat yang jauh.
Jadi siapa yang jadi pembeli properti gitu. Apakah demikian, saudara saksi? Dalam konteks bahasa jurnalistik itu boleh dikatakan seperti itu, apalagi bahasa Indonesia yang tidak ada konotasi negatif tentang hal itu, dan itu adalah saya sejak kecil sering mendengarkan kalimat itu.